wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 5, kolom sebelah kanan, baris ke-6 dari bawah. Melanjutkan hadis kemarin tentang dialog Kaisar Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy yang menjadi saksi di sekitarnya. Tsumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi ba'atsa bihi dihyah ila 'azimi Busra. Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikirimkan oleh Dihyah kepada gubernur Basrah. Dihyah ini sahabat yang ganteng, dan Jibril itu ketika berwujud manusia seperti Dihyah nganduka kumaha da can usum foto baheula. Jadi ketika Jibril datang dalam wujud manusia lalu pergi, lalu kata Nabi ke Aisyah, Jibril tadi salam untuk kamu. Waalaikumsalam. Kapan? Iya tadi. Kirain cenah Dihyah al-Kalbi, padahal Jibril. Fadafa'ahu ila Hiraqla, yang kemudian diberikan kepada Heraklius, dititipkan ke gubernur Basra untuk diberikan kepada Heraklius. Faqara'ahu, lalu dia membacanya. Faidza fihi, ternyata isinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nulis surat itu awalnya bismillah. Min Muhammadin abdillah wa rasulihi ila Hiraqla azimur Rom. Dari Muhammad, Abdullah dan Rasulnya kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, keselamatan bagi siapa yang mengikuti hidayah. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam, sungguh aku mengajak kamu dengan ajakan Islam. Aslim taslam, masuk Islamlah kamu pasti akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marrataini, Allah akan memberikan kepadamu pahala kamu 2 kali lipat. Ini sama dengan di surat Al-Hadid ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Kiflain itu 2 kali lipat. Nanti dalam bab iman kita baca hadis-hadisnya, yang 2 kali lipat pahalanya itu orang ahli kitab yang dia beriman kepada Allah, kepada Nabi Isa, lalu dia masuk Islam. Jadi pahala yang dulunya ada, pahala Islamnya juga ada. Tentunya pahala kebaikannya. Kalau pahala kafirnya tidak ada. Kan orang kafir ada amal baiknya. Dalam hadis yang lain,
kalau seorang masuk Islam, fahasuna islamuhu, bagus Islamnya, maka pahala dari amal kebaikannya yang dulu itu dicatat. Tapi syaratnya harus bagus Islamnya. Kalau jelek Islamnya berarti munafik, tidak dicatat pahalanya. Kemudian yang kedua, seseorang yang memerdekakan hamba sahaya, lalu dia menikahinya dan mendidiknya. Ya ke bapak-bapak mah dalil poligami. Jadi kalau bapak-bapak belum poligami, pahalana karek hiji, nah yang 2 kali lipat kudu poligami. Wah, keur resep poligami jadi dalil itu. Nanti ada hadisnya bab poligami. Ada 2 kali lipat pahalana. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka tidak dicatat pahalanya, yang dicatat adalah dosanya. Kalau kita bagaimana? Kata Nabi, dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Ya itu mah ada karunia Allah. Kira kok enak orang Kristen heula. Ya henteu. Itu mah kebetulan saja, ya. Tidak semua orang dapatkan karunia Allah yang Allah berikan kepada yang dia kehendaki, yang kebetulan pernah Kristen. Tapi kan ada hadis yang lain. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, perumpamaan kita dengan ahli kitab itu ibarat seseorang yang menyuruh bekerja dari pagi sudah subuh sampai duhur, lalu diberi upah 1 kirot, maka bekerja si A. Lalu yang kedua, yang bekerja dari duhur sampai sore, jam 4 lah gitunya, atau jam 5. Lalu bekerja si B menyanggupi, buruna 1 kirot. Nah lalu yang ketiga, kata si majikan itu, siapa yang mau bekerja nih, menuntaskan sampai maghrib, saya kasih 2 kirot. Lalu bekerjalah yang si C. Nah kata Nabi, si A itu Yahudi, si B itu Kristen, si C itu Islam. Jadi insya Allah kataikannya 2 kali lipat pahala orang Kristen itu bakal kataikan kurang, ya, karena nilai amal kita meskipun sedikit, tapi 2 kirot 2 kali lipat dibanding orang-orang Kristen dahulu dengan amal-amal baiknya. Amal baik orang Kristen sebagaimana kemarin kita singgung, ya, ada banyak dikutip dalam Al-Quran. Di antaranya kemarin kita bahas, laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Tidak sama ahli kitab semua pika sebelumnya memusuhi, tapi memang secara mayoritas walang tardo angkal Yahud walan Nasara. Cuma ada di antara ahli kitab itu satu kelompok yang istiqomah membaca ayat-ayat Allah di malam hari sambil sujud. Jadi ada syariat ibadah malam juga, sholat malam di ahli kitab. Kata Ali bin Abi Thalib, zaman ini pun masih ada, tapi entah di mana. Cuma Al-Quran mau salah. Ini yang menunjukkan ada amal-amal baik di orang Kristen, tapi secara umum tetap kafir karena meyakini Allah punya anak. Fa in tawallaita, jika kamu berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, maka bagi kamu dosa bangsa Arya, ya, atau bangsa Romawi. Wa qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah
fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Lalu Nabi mengutip firman Allah surat Al-Imran ayat 64. Katakanlah hai ahli kitab, ta'alau mari ila kalimatin sawa, menuju satu ajaran yang sama, bainana wa bainakum, di antara kita dan antara kalian, alla na'budu illallah, yaitu tidak boleh kita menyembah kecuali Allah, wala nusyrika bi syai'an, dan kita jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, sebagian kita jangan menjadikan sebagiannya lagi Tuhan, arbab jama dari Rabb, selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu, maka katakanlah, ishhadu bi anna muslimun, saksikan saja oleh kalian, kami adalah orang-orang yang Islam. Islam itu yang bertauhid. Di sini Nabi menyebutkan ke Heraklius dapat dosa bangsa Romawi karena memang dinur ra'iyah ala dinil malik, agama rakyat itu tergantung agama raja, dan itu memang berlaku seperti itu. Disapakan kan kepala sukuna benang kabeh persis. Di Papua begitu, benang kepala sukuna Islam semua. Atau di kita juga begitu. Makanya dalam konteks dakwah, para ulama dulu mendekati penguasa, tapi bukan untuk, mohon maaf, mencari kekuasaan, mencari kenikmatan berkuasa, tapi untuk berdakwah. Kalau mencari kenikmatan penguasa, justru kayak Imam Syafi'i, jaga jarak, meski dari muridnya, dari Harun Ar-Rasyid, ya. Jaga jarak. Harun Ar-Rasyid magis Islam, gitu. Takut ada bentrok kepentingan. Contoh di Sunda, ulama-ulama langsung merapatnya itu ke Prabu Siliwangi, ya. Islam kenlah Prabu Siliwangi, Islam Prabu Siliwangi aman, ya, Raden Kian Santang dan seterusnya ke bawah itu langsung Islam. Terus di Jawa sama, Syekh Maulana Malik Ibrahim tuh Habib itu, Wali Songo yang pertama itu kan mendekati kerajaan Majapahit. Benang weta nya nama asli nanti. Yang kemudian jadi Sultan Demak itu kan Raja Majapahit. Cuma memang kan anak raja itu juga Pangeran Diponegoro. Pangeran, tapi pangeran ti istri nu kasabaraha gitu. Ya kan menjadi raja teh juga di Inggris atau juga di Saudi kan putra pertama, adik-adina mau jadi raja. Nah, ini dakwah ini berhasil ke putra mahkota ke adiknya. Nah, ini yang mendirikan Sultan Demak itu adiknya, ya. Adik dari Raja Majapahit. Benang eta ngageblek we kan, Jawa teh jadi Islam. Sama di Palembang, di Kutai kan saya dulu belajar Kutai teh kerajaan Hindu. Coba bapak-bapak ka ditu geura ka Kutai Kartanegara. Bandara nage bandara Sultan Syarif Qasim, ya. Udah hilang tuh. Hindu mah tinggal sisa-sisana. Yang ada peninggalannya kesultanan, ya. Karena itu benang rajana, benang rakyatna. Jadi efektif, ya, dakwah lewat politik itu. Kemudian di sini Allah menegaskan ada ajaran yang sama. Ini saya tulis ya di buku Islam Liberal. Jadi sampai hari ini ada ayat tentang Shema Yahudi, Shema Teta, syahadat. Katakanlah Tuhan kita itu satu, ya. Itu ada di dalam Bible yang ada hari ini.
Meski kemudian kalau bagi orang Kristen itu bukan satu tapi kesatuan. Kesatuanmu boleh banyak, kan orang Kristen tidak meyakini Trinitas tapi Tritunggal. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Lieur guru matematika ge. Engko hiji, engko tilu, engko hiji. Nah, ajaran Sema Yahudi itu masih dipegang teguh oleh Yahudi dan sebetulnya oleh Kristen. Saya dulu lihat film-film tentang naon jurig lahnya, itu kan Kristen itu anti agama pagan. Jadi memposisikan diri sebagai anti agama pagan. Agama pagan itu agama penyembah berhala, ya. Naon filmnya Van Helsing naon, ya. Ya. Tapi saliwat we, dah hoream lah jona. Ngan katingali gitu, atau film Leon dulu teh Da Vinci Code, ya. Tak eta mah ngahaja. Karena saya tahu bukunya, ketika ada filmnya hayang dilalajoan. Di Da Vinci Code saya masih ingat tuh di Trans TV baheula nepikeun ke jam 11 setengah 12. Penasaran dilalajoan. Itu kan sejarah Kristen, ya. Jadi Kristen sampai hari ini pun memposisikan diri sebagai musuh dari agama pagan. Agama pagan itu penyembah berhala. Meyakini bahwa ada siluman-siluman, jin-jin. Kristen itu enggak meyakini itu. Kristen mengajarkan iman itu harus hanya pada Tuhan. Cuma Tuhannya tilu gitu. Kalau Yahudi mah tidak. Tuhannya satu. Tapi monoteisme bukan tauhid. Karena faktanya mereka yang disebutkan di sini, ba'duna ba'don arbaban. Arbaban itu kalau di kita istilahnya santo. Santo Immanuel, Santo Yusuf, Santo Borromeus, ya. Jadi santo-santo ini bisa mengampuni. Pan lamun di Kristen mau babari mun yang dihampura dosa tinggal datang ke santo geus dihampura gitu. Di bilik pengakuan dosa. Bisa mengampuni, bisa menyembuhkan, bisa membuat syariat. Jadi model kardinal, paus itu katanya sudah berkomunikasinya dengan Tuhan. Roge tinggal di Katolik. Bagaimana pemujaan rakyat Katolik kepada paus, ya, kardinal dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan mereka tetap dalam posisi musyrik, termasuk orang Yahudi. Orang Yahudi tetap musyrik karena menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan. Qala Abu Sufyan, kata Abu Sufyan, falamma qala ma qala, setelah dia mengatakan apa yang dia katakan, kan kemarin ya, kalau betul pengikutnya orang-orang miskin, begitulah pengikut para nabi. Kalau betul dia mengajarkan sholat, silaturahim, menahan diri dari dunia, begitulah ajaran para nabi. Kalau betul dia lahir di tengah-tengah nasab kaumnya, itulah nabi. Kalau betul bapaknya bukan raja, berarti itulah nabi, gitu kan kemarin. Nah, setelah Heraklius mengatakan itu, wa faragha min qiraatil kitab, dan dia selesai membaca surat, kathura indahu sohob, langsung banyak di sisi beliau suara bising. Wah, langsung gejluk. Itu kan di hadapan munayana meureun sidang MPR, ya, dibacakan, ada Abu Sufyan dan Heraklius membenarkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Wah, langsung, wah, cenah ieu sesat ya kaisar teh gitu. Kebayang. Wartafa'atil aswat, lalu meninggi suara-suara, wa ukhrijna, dan kami disuruh keluar. Ya. Ini memang beritanya susah ditelusuri ya. Paus Benediktus itu begitu kan, sampai kemudian diganti. Tapi susah kita menelusuri berita lantaran ditutup rapat-rapat. Jadi orangnya teh bener teh teu can aya berita ahiji gitu jeung hese dengan ahijina. Paus Benediktus yang dari Jerman
cuma sebentar itu karena katanya sama seperti ini. Jadi mengemukakan bahwa Islam itu agama yang benar, walau alam. Wah, langsung ganjel, langsung ditutup. Fakultu li ashabihi nahujrijna. Lalu saya berkata kepada teman-temanku ketika kamar disuruh keluar dari istana, laqad amira Amru bin Abi Kabsyah. Sungguh telah mendapatkan peran urusan Ibnu Abi Kabsyah. Abi Kabsyah itu panggilan orang Arab karena tukang ngangon domba. Kabsyah itu kan domba. Jika Abu Hurairah lain bapana ucing, tapi tukang memawa ucing. Maka anak orang Arab biasa dipanggil Ibnu Abi Kabsyah. Innahu yakhafu maliku Banil Asfar. Dia ditakuti oleh raja dari bangsa yang berkulit kuning, ya, bangsa Eropa. Famazil tumukinan, sejak itu aku selalu merasa yakin annahu sayadharu, bahwa dia memang akan menang, ya. Liyudhhirahu ala dini kulli, kan. Kenapa Allah mengutus Rasul? Liyudhhirahu ala dini kulli, untuk menjadikan agama Islam ada di atas semua agama yang lain. Wah, cenah asapi beneran gitu nya. Abu Sufyan udah merasa ragu, udah merasa yakin ke Islam. Ini kan kejadiannya sebelum Abu Sufyan masuk Islam tahun 67 kan. Nanti Abu Sufyan masuknya tahun 8 ketika Fatu Makkah. Hatta adkhalallahu alayyal Islam, hingga Allah memasukkan kepadaku Islam. Wa kana Ibnun Nadhur sahibu Ilya, gubernur Yerusalem, nya Wahirokla, juga gubernurnya Heraklius, sukufan ala Nasaros Syam. Dia uskup bagi kaum Nasrani Syam. Syam itu saya menceritakan, ya, Palestina, Yordania, Suriah itu Syam. Provinsi dari Konstantinopel, Konstantinia, ya, Konstantinopel. Ibu kotanya di Konstantinia. Ilya ini, Yerusalem ini salah satu provinsinya. Gubernurnya Ibnu Nadhur. Yuhadithu, dia menceritakan anna Hiraqla hina qadima Ilya, bahwasanya Heraklius ketika datang ke Yerusalem, asbaha yauman khabithan nafs, dia pada hari itu menjadi orang yang jelek hatinya. Jadi katingali stres gitu. Heraklius itu ketika datang ke Yerusalem. Faqala ba'du batariqatihi, lalu berkata sebagian dukun-dukunnya, penasehat-penasehatnya, tukang nujum, qadistan karna hayatak, kami mengingkari keadaan kamu, maksudnya kami heran, Anda ada apa? Kan katingali atunya Jokowi gelisah jeung teu katingali ku pengawal. Kita juga kan, ya, katingali keur gelisah kan istri kita nanya, naon Pak? Qala Ibnun Nadhur, kata Ibnun Nadhur, wa kana Hiraqlu hazzaan. Heraklius itu, hazzaan itu profesi dia tukang nujum, hazza. Ya. Yanzuru fin nujum, dia biasa melihat bintang-bintang. Aya kan ilmu nangan haram gitu. Nujum itu bagian ilmu sihir. Aya ilmu nangan haram. Dan ilmu ini namanya ilmu sihir babaledogan. Mungkin benar, mungkin salah. Dan kita haram pokoknya karena sama dengan meyakini ada Tuhan selain Allah. Musyrik. Jadi sihir teh palsu, ya, ngan haram. Juga mabok, ya, minuman keras dengan haram. Nujum juga ada, ya. Makanya sampai sekarang di Detikcom wae ngareneng berita nanti kan, zodiak Anda hari ini handapna tuntunan doa salat malam. Dina Detikcom ngareneng berita anu Islam jeung musyrik teh gitu.
Faqala lahum hina salu, dia menjawab ketika ditanya oleh pejabat-pejabat di Yerusalem. Inni ra'aitul lailah, sungguh saya melihat malam ini, hina nadhartu fin nujum, ketika saya mengamati bintang-bintang, malikal khitan qad dhahara, raja yang dikhitan sudah datang. Faman yahtatinu min hadil ummah, memang siapa dari umat ini yang dikhitan? Qalu laisa yahtatinu illal yahud, kata para penasehatnya, tidak ada yang berkhitan kecuali Yahudi. Orang Kristen mente nya mentak sudah dikerbusir ke pan rame dihitan heula cenah gitu. Fala yuhimmannaka sya'nuhum, gak usah membuat kamu bingung. Yahudi kan dijajah ya sejak zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad 600 tahun dijajah ku Romawi. Waktu bila madayini mulkik, kirim surat saja ke kota-kota kerajaan kamu. Fayaqtulu man fihi minal yahud, suruh bunuh saja semua yang ada di tengah-tengah mereka Yahudi. Maka kita tahu kan sejarah Yahudi itu di film-film Hollywood oge tertindas. Fa bainama hum ala amrihim, nah ketika mereka begitu, utiya Heraklius birojulin arsalabi maliku Ghassan, Heraklius didatangkan seorang utusan yang diutus oleh Raja Ghassan. Ghassan itu kerajaan di sebelah utara Madinah. Yukhbiru an khabari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mengabarkan kepadanya tentang berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamastakhbarahu Heraklu, ketika Heraklius mencari tahu, qala, dia bertanya, idhabu fanduru amukhtatinun huwa amla, cek itu Rasul itu berkhitan atau tidak. Tentulah ditinggalinya, maksudnya teliti, cari informasi. Fanadhuru ilaih, maka kemudian timnya itu meneliti. Kan kayak tadi Abu Sufyan, orang Arab banyak yang di Yerusalem dagang, tanya ke orang-orang Arab. Fahaddatsuhu annahu mukhtatinun, mereka memberitahu bahwa Nabi itu memang berkhitan. Karena khitan itu milah Ibrahim, ya, diabadikan ku Yahudi, ditinggalkan ku Kristen. Nah di kita ada lagi. Faqala Heraklu, lalu kata Heraklius, wasalahu anil Arab, Heraklius bertanya juga tentang bangsa Arab. Faqalahum yahdatinun, kata pengawalnya, mereka juga berkhitan. Faqala Heraklu, kata Heraklius, hadza mulku hadhil ummah qad dhahara, oh ini raja umat ini sudah datang. Tsumma kataba Heraklu ila sahibin lahu birumiyah, lalu Heraklius menulis surat kepada sahabatnya Rumiyah, Romawi Italia, AS Roma Lazio. Jadi Roma ada aya Konstantinia, Konstantinopel, aya Rumiyah, Rumiyah Roma, AS Roma. Pan ada Romawi Barat, Romawi Timur, Rumiyah Romawi Barat. Wa kana nadhiru fil ilm, dan dia adalah koleganya dalam hal ilmu, tempat saling bertukar pendapat. Wasaro Heraklu ila Himso, Heraklius kemudian melakukan perjalanan ke Hims di Suriah. Itu kotanya Ibnu Taimiyah. Falam yarim Himso hatta tahu kitabun min sahibihi, belum juga sampai Hims, nama Homs, nya di Google mah Homs. Belum juga sampai Homs, datang surat dari sahabatnya dari Roma, Italia. Yuwafiqu ra'ya Herakla, yang sependapat dengan pendapat Heraklius, ala hurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu nabi,
Jadi temannya di Roma juga di Itali ngirim surat. Ya, kalau ciri-cirinya begitu betul berarti dia adalah nabi, ya, raja umat ini. Fa'adzina Heraklu li udhama'ir Rom fi daskaratin laubihims. Lalu Heraklius memanggil pejabat-pejabat Romawi Timur untuk datang ke istana kecilnya di Homs. Tsumma amara bi abwabiha fa ghulqat. Lalu menyuruh pintunya semua ditutup. Ya, rapat tertutup, ya, untuk anu apal rakyat. Tsumma tola'a, kemudian dia datang, ya, di istana itu. Faqala, dia berkata, ya ma'syarur Rum, hei bangsa Romawi, hal lakum fil falah war rusdi wa an yathbuta mulkukum, apakah kamu ingin tetap dalam kebahagiaan, dalam kelurusan, dan kerajaan kalian juga ingin tetap ada? Fatubai'u hadzan nabi, silakan kalian berbaiat ke nabi ini. Jadi geus ngajak. Fahasu haisatahum ril wahs ilal abwab. Lalu kemudian para pejabat Romawi itu langsung berkeliaran seperti berkeliarannya keledai-keledai liar menuju pintu-pintu. Fawajaduha qad ghuliqat, tapi sudah ditutup. Nah, aja strategi. Mun keluar langsung wah genjeleung. Falamma ra'a Heraklu nafratahum, ketika Heraklius melihat mereka kabur, wa ayisa minal iman, dan dia pun putus asa dari beriman. Jadi nu tadi nadek iman gak jadi. Kenapa? Karena rakyatnya gak mau, para pejabatnya. Kalau Heraklius beriman, dia akan digulingkan dari kekuasaannya. Qala rudduhum alayya, suruh mereka kembali. Wa qala, kemudian Heraklius berkilah, inni qultu maqalati anifan, saya tadi ngomong tadi, akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum, hendak menguji kalian sejauh mana konsistensi kalian pada agama kalian. Faqad ra'aitu, saya sekarang sudah melihat. Fasajadu lahu warudu anhu, maka mereka pun sujud kepada Heraklius dan mereka ridho. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakla, itulah, ya, akhir dongeng ya, berita kisah tentang Heraklius. Jadi sampai matinya dia tidak mau beriman. Tapi hikmahna Abu Sufyan dan kolega-koleganya sesudah ini kemudian jadi beriman. Maka ketika Fatu Makkah langsung saja mereka semua bersyahadat. Ini menunjukkan bahwa tidak selalu dakwah Nabi berhasil, termasuk kepada para pembesar, khususnya Romawi Persia mah keberhasilan teh ku perang, ya. Persia zaman Umar bin Khattab, Irak itu ditaklukkan. Kalau Romawi nanti zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, tahtidinya mah kakarawa Islam. Ini juga jadi dalil teori sosial. Awalnya dakwah, kalau nggak bisa dakwah, kuwah, ya, perang. Dan Nabi selalu begitu kan, ngajak. Kalau nggak bisa nyawa ya aku ditaklukkan. Ditaklukkan tuh antara dua, dia diserang atau dia disuruh menyerah. Kalau disuruh menyerah nggak mau melawan, kakara perang. Makanya deklarasi HAM yang menolak perang sama sekali itu sebenarnya nggak Islami. Matakna Islam masih nambahan masif. Memang bisa dengan dakwah, tapi coba kalau kita punya kekuatan, misalkan Raja Saudi punya kewenangan bagus militernya, perang, wah itu insya Allah masif. Juga dulu zaman Turki, Islam besar itu setelah Turki, Romawi Timur jadi Islam kan, wah membesar sampai hampir setengah dunia dikuasai oleh Islam.
Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.